Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 14 Desember 2020, bersama saya, Romo Yusuf Widiarko. Shalom dan berkah dalam, saudara-saudariku, sahabat mendoan yang terkasih. Mari kita dengarkan dan renungkan sabda Tuhan hari ini, yang menjadi santapan rohani bagi jiwa kita. Bacaan dari Injil Matius, bab 21, ayat 23 sampai 27. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada kamu? Demikianlah pertanyaan para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang disampaikan kepada Yesus. Pertanyaan itu muncul karena mereka merasa terganggu. Kehadiran dan karya Yesus mengusik eksistensi mereka. Orang mulai lebih mendengarkan Yesus dibandingkan mereka. Mereka kehilangan pengaruh, kehilangan kuasa. Kuasa atau kekuasaan itu menggiurkan. Secara instingtif manusia itu ingin memilikinya. Ada kecenderungan untuk menguasai sesuatu atau sesama yang lain. Dengan kuasa, orang bisa melakukan banyak hal, entah itu untuk kebaikan maupun untuk kejahatan. Entah untuk kepentingan bersama ataupun untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Saudara-saudari yang terkasih, mari belajar untuk tidak gila kuasa atau kekuasaan. Mari kita kuasai diri pribadi kita dengan baik, sehingga tidak ada ambisi untuk berkuasa secara semena-mena atas yang lain. Jika kita dipercaya atas kuasa tertentu, mari kita gunakan itu untuk mengabdi Allah dan melayani sesama. Mari kita serahkan pula hidup kita ini pada kuasa Allah yang berkuasa atas diri kita dan seluruh dunia dengan berdasar pada kasih dan damai sejahtera. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menguasai dan memerintah dunia ini dengan penuh kasih dan kedamaian. Semoga kami selalu mengakui dan menyadari kuasa-Mu itu, dan mau menyerahkan diri kami pada penyelenggaraan-Mu. Semoga dalam hidup harian kami tergerak untuk selalu berusaha mengabdi-Mu dan melayani sesama kami dengan tulus dan gembira hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan aktivitas kita hari ini dalam lindungan dan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoan.